مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu dan juga sahabat-sahabat santri yang berbahagia, pada pagi hari ini mari sejenak kita belajar dari seorang pemimpin Islam yang kedatangannya sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan baru muncul 8 abad setelah Rasulullah meninggal. Jadi pemimpin ini baru muncul 8 abad setelah Rasulullah meninggal. Nah, kita ingin menggali tokoh yang sangat fenomenal ini agar kita bisa belajar darinya. Berbicara tentang karakter baku di pesantren Darut Tauhid atau menjadi generasi ahli zikir, fikir ikhtiar, maka kita butuh contoh manusia-manusia yang memang sudah teruji dan sukses. Bicara sukses bukan cuma dunia, tapi jelas surga tempat kembalinya. Itulah sebaik-baik contoh buat kita, karena kita yang masih hidup, kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Ya, jadi kita harus belajar dari orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat. Sampai detik ini disebut kebaikannya, dan orang terinspirasi dengan perjalanan hidupnya dan karya-karyanya. Kita akan belajar dari seorang yang ketika menorehkan prestasi besar itu usianya masih sangat belia, masih muda, yaitu Muhammad As-Sani. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Kalau orang Turki bilangnya, orang Eropa Mehmet katanya. Mehmet, Sultan Mehmet. Jadi dulu orang-orang Eropa kalau mendengar Mehmet itu takutnya luar biasa, trauma, gitu ya, takut, karena memang dipastikan dengan pertolongan Allah setiap peperangan menang. Setiap peperangan menang. Prestasi yang luar biasa, karena ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan Konstantinopel. Ya, Konstantinopel. Ada yang tahu berapa usia beliau waktu itu? Hah? Berapa usianya? Kang Halim sekarang berapa usia? 25 lewat. Ketuaan gitu ya. Kang Wagi berapa usia? 33.
sama dengan saya berarti ya. Ada yang tahu berapa usia beliau? Hah? Sadani berapa? 21. Cung di sini yang usianya 21. Ente 21. Sudah punya prestasi apa? Naon sih? Bayangkan menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota yang diinginkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi kalau mendengar kata Konstantinopel, ngiler. Wah, kebayang itu kehebatannya, keindahannya, peradaban di sana. Yang ingin saya sampaikan adalah, apakah sosok Muhammad Al-Fatih muncul tiba-tiba tanpa sebuah proses tarbiyah? Tidak. Ternyata munculnya sosok Muhammad Al-Fatih itu karena sebuah proses tarbiyah yang luar biasa, terutama dukungan kedua orang tuanya, para ulama di zaman. Nah, sebelum lebih jauh mengenal sosok tokoh kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan ketika Islam muncul waktu itu di dunia tidak mengenal adanya 158 negara seperti saat ini. Nggak dikenal. Yang mereka kenal adalah dua bagian, dua kekuatan besar, yaitu kekuatan timur, kekuatan barat. Kekuatan timur itu didominasi, dikuasai oleh Persia hampir 12 abad. Berapa? 12 abad. Dan mereka dengan agamanya, agama apa? Majusi, menyembah api, menyembah matahari. Yang paling banyak menyembah api. Kemudian kekuatan barat ada Romawi yang berkuasa sudah masuk waktu itu 7 abad. Sedang start Persia dalam kondisi sudah tua, banyak konflik internal, tinggal nunggu kehancuran. Romawi sedang start untuk menguasai dunia. Hampir dunia waktu itu dikuasai oleh mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu, Arab, ya, tempat munculnya Islam itu di tengah-tengah. Arab di tengah-tengah. Mereka tidak mengenal peradaban, belum punya peradaban. Yang ada apa? Kalau bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Laki-laki punya istri sampai 40 bahkan lebih. Berapa? 40 bahkan lebih. Silakan baca Sirah Nabawiyah, pengantar dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, Rafiqul Makhtum, beliau menyampaikan di awal-awal itu tentang kondisi Jazirah Arab waktu sebelum masuk Islam. Biasa. 1, 2, 4 mau dianggap. Kalau 40 hebat gitu. Mereka tidak mengenal apa? Tanggalan, tidak mengenal. Kendaraan paling top unta, makannya kurma. Jahiliyah. Itu kondisi waktu itu. Nah, di sebelah kanan ada apa? Persia dengan peradabannya. Sebelah kiri Romawi dengan peradabannya. Waktu itu dikenal ada 2 kota yang paling bergengsi di dunia waktu itu. Kalau disebut kedua kota itu, orang sangat ingin bisa ke kota itu, baik untuk belajar atau berkunjung. Bagi orang-orang apa yang sangat ingin melebarkan kekuasaan, sangat ingin bisa menguasai kedua kota itu. Yang pertama adalah Konstantinopel. Itu ibu kota Romawi Timur. Itu simbol hegemoni Kristen Ortodoks Yunani waktu itu. Ya. Ada konflik dengan Romawi. Roma itu ibu kota Romawi Barat, simbol hegemoni Kristen
Katolik. Ya. Dua kota yang sangat dibanggakan. Nah, sekarang kita fokus pada Konstantinopel dulu, karena Roma belum ditaklukkan ya. Nah, nanti kita bicara tentang Roma. Nah, sekarang ke Konstantinopel dulu. Kota ini, seorang tokoh besar yang bernama Napoleon Bonaparte pernah menyampaikan, seandainya dunia satu kerajaan saja, satu negara, niscaya kota yang paling layak dijadikan untuk ibu kotanya adalah Konstantinopel. Saking indahnya, strategisnya kota itu, alamnya, pemandangannya. Di kota ini jumlah gereja, saya baca di beberapa buku sejarah, jumlah gereja di kota itu lebih banyak daripada bilangan hari dalam setahun. Jumlah gereja di kota itu lebih banyak daripada bilangan apa? Hari dalam setahun. Dan di sana ada sebuah gedung, ya, yang sangat megah, tentu dengan arsitek waktu itu. Gedung yang sangat megah, gereja terbesar di dunia waktu itu. Sampai sekarang bangunannya masih kuat. Entah berapa abad itu usianya itu. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Yaitulah gereja Hagia Sophia. Ketika di zaman Kesultanan Turki setelah memenangkan pertempuran, dijadikan masjid dengan bangunan yang unik, yang indah. Sekarang jadi museum. Ketika runtuh khilafah di Turki, khilafah Utsmaniyah, dan dirubah menjadi sistem sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kata orang Islam bukan Atatürk, ada Turki katanya. Kemal musuh orang Turki. Kalau Atatürk itu bapaknya Turki, ada Turki musuh orang Turki. Kan yang menghancurkan sistem kekhilafahan menjadi sistem sekuler. Bagaimana keindahan kota ini? Jalan-jalannya, tata letak kotanya, wah indah sekali. Sehingga diceritakan ada seorang dari Rusia, seorang sejarah, dia sedang berkeliling dan dia berkunjung ke kota Konstantinopel. Dia tulis dalam bukunya, ketika dia masuk ke gereja itu, Hagia Sophia, dia menyampaikan, saya bingung katanya. Saya ini masih di dunia atau sudah di surga? Bingung. Apakah saya masih di dunia atau sudah di surga? Saking indahnya bangunan itu, kota itu. Ya. Kota itu menjadi rebutan. Dan ternyata kota itu jatuhnya kepada kaum muslimin. Dan sebenarnya kejatuhan Konstantinopel bukan ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan, bukan. Tetapi jauh ketika Nabi menyampaikan bisyarah. Apa bisyarah itu? Berita gembira. Itu bisyarah. Ini hanya ada dalam Islam. Orang lain tidak mengenal bisyarah. Dalam Al-Quran banyak wabashiris sabirin, kan? Banyak istilah bisyarah itu dalam Quran. Ketika Allah menceritakan tentang surga, yang surga, bagaimana balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, istiqamah dengan tauhid dan mati husnul khatimah. Balasannya apa? Surga. Mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai, sungai air, sungai madu, sungai susu, kan begitu ya? Wah, semua gambaran indah. Itu bisyarah namanya. Dan ternyata bisyarah itu tidak saja untuk kampung akhirat, tidak, tetapi di dunia saja banyak bisyarah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya bisyarah yang disampaikan tentang umat Islam akan menaklukkan dua kota besar itu. Ya, bagaimana
kisah ini bermula? Kisah ini bermula ketika tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal. Umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat di Madinah, kemudian juga orang-orang Nasara, mereka merasa terancam. Kabilah-kabilah kecil bergabung untuk sama-sama menghancurkan Rasulullah dan umat Islam di Madinah dan orang-orang Quraisy. Mereka menyerahkan kepemimpinan pasukan besar itu kepada orang-orang Quraisy dan dipilihlah Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, dan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhuma sebelum masuk Islam. Ya, mereka datang memprovokasi dan menyampaikan, kami akan membantu Anda, kita habisi saja Muhammad dan kaum muslimin. Ya, karena kami terancam, Anda juga terancam, dan mungkin dengan kabilah-kabilah lain dengan adanya Islam bergabung. Berapa jumlah tentaranya? Berapa? Ada yang tahu? Ngasan berapa? 12.000 benar salahnya, ya. Jumlahnya adalah 10.000. Hasil koalisi kurang lebih, ya. Saya baca di buku-buku sejarah seperti itu, sepakat semuanya. Kurang lebih jumlahnya 10.000. Ini koalisi, maka dikatakan perang Ahzab. Itu kan Ahzab itu apa? Koalisi gitu, ya. Gabungan orang Quraisy, kemudian ya orang Mekah, kemudian para kabilah-kabilah kecil di Jazirah Arab, orang Nasara dan orang Yahudi. Orang apa? Yahudi bergabung 10.000 kurang lebih jumlahnya. Rasulullah mendapatkan kabar ini, maka Rasul segera mengumpulkan para sahabatnya. Ya, dikumpulkan para sahabat. Rasul bertanya, musyawarah, minta ide. Coba berikan ide, apa yang mesti kita lakukan? Kata Rasulullah. Semua memberikan ide, tapi ada satu ide yang menarik. Ide siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bukan orang Arab, dia orang Persia. Persia bukan Arab. Ya. Salman waktu itu baru bergabung, karena setelahnya menyampaikan keislaman, sampai menyampaikan kisahnya, sirahnya, beliau kan masih jadi budak. Baru bergabung setelah dibebaskan dari budak ketika perang Ahzab ini. Kata Salman, ya Rasulullah, kunna bi ardi Faris. Ya Rasul, dahulu kami di Persia. Kalau musuh lebih banyak daripada kami dan menyerang, ya, maka kami menggali parit. Menggali apa? Menggali parit. Bahasa Arabnya apa? Khandak. Nah, dikenal juga perang Ahzab dengan perang Khandak. Menggali parit. Ya Rasul, nampaknya inilah pertahanan yang paling tepat untuk kita saat ini. Ide Salman. Semua sepakat. Tidak cuma Rasul, semua sahabat sepakat dengan ide ini. Walaupun mereka juga belum ada gambaran, tapi ini yang paling tepat. Belum ada gambaran seperti apa. Maka Rasul menerima ide siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Akhirnya mereka menggali parit. Waktu itu Rasulullah, kemudian orang-orang Islam yang kuat keislamannya, yang kuat keimanannya, dan orang-orang yang masih ragu, yang baru masuk Islam. Ada orang Yahudi yang terikat perjanjian, ada orang-orang munafik. Kondisi menggali parit, Pak, bukan kayak dilempang tanahnya, dia terkalok, dipacul babari. Ini Madinah, Sahra, padang pasir, bebatuan. Bayangkan menggali parit waktu itu di musim panas. Syawal masih musim panas. Syawal musim panas. Yang pernah lebaran di sana tahu? Kalau Ramadan lebaran di sana, wah panas seperti apa, seperti begitu. Berdarah. Panas gitu, ya. Ngebetah. Dengan peralatan yang seadanya. Kondisi Madinah, batu, padang pasir,
Ya, yang itu bukan orang Mesir uruk, bukan begitu gitu kan. Coba kalau yang di pas Madinahnya ya, peralatan seadanya dalam kondisi kekurangan makanan. Allahu Akbar, kumpul semua. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mulai menggali parit, banyak orang-orang Islam yang lemah imannya muntaber, mundur tanpa berita. Malah mundur gitu ya. Gak punya berita, dia bingung, udah gak kuat. Jadi pada sembunyi kabur. Apakah bulanan? Tidak, beberapa hari saja. Antum tahu berapa panjangnya parit itu, khanaq itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Ada istilah di antara para ulama di sirah. Ada yang menyampaikan 15 km, ada yang menyampaikan 12, ada yang menyampaikan 8. Kita ambil yang sedikit, 8 kilo misalkan. Kalau ini dari Gerlong kemana nih 8 kilo jaraknya? Palembang, Cimahi, 8 kilo, bayangin. Itu sebut, dosa, belum ada dosa dulu, ada dosa kembali kan? Ya kok apa adanya gitu. Makanan juga, kurma. Ibnu Hisham dalam sirahnya menyampaikan satu kurma diikut oleh 5 orang. Di sana banyak mujizat kan? Banyak mujizat Rasul kan? Ya. Masak gandum gitu kan? Dibeli satu kambing sampai cukup oleh semua, untuk semua pasukan, itu di antara mujizat. Itu beda lah kajian aja. Nah, kembali, jadi luar biasa. Ya. Kemudian mulai juga orang-orang yang sudah mulai tidak kuat datang. Ya Rasulullah, engkau yakin ya Rasul kita akan menang? Begitu. Bayangkan, ya Rasul, apa engkau yakin kita akan menang? Rasul diam saja. Mulai banyak gembosan. Orang munafik biasa menggembos gitu kan. Ini apa-apaan, udah kita nyerah saja. Mulai mundur terus sehingga yang tersisa yang pertama orang mukmin yang kuat keimanannya dan orang Yahudi yang terikat perjanjian damai. Ya, ketika sedang menggali istirahat, silakan. Lanjutkan ya. Sampai di mana ya? Oh, istirahat. Oh, pas tadi istirahat. Istirahat. Nah, waktu itu panas. Para sahabat berkumpul dengan orang-orang Yahudi, berkumpul. Sahabat yang bertanya. Ya. Ini hadisnya sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau menyampaikan, kamu sudah duduk-duduk, istirahat maksudnya. Karena sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Bayangkan pertanyaannya. Kata beliau yang bertanya ini, ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan, Konstantiniyatu aw Rumiyah. Lagi ngobrol gitu, itu sedang stres menghadapi apa? 10.000 itu. Ini tanyanya luar biasa gitu kan? Ya Rasul katanya, kota mana ya di antara 2 kota yang akan lebih dulu kita taklukkan? Bayangkan, ya, apa Konstantinopel atau Roma? Tadi kita sampaikan, Konstantinopel kota paling bergengsi itu, atau Roma, 2 kota besar. Kalau sekarang apa ya? Sekarang apa kira-kira? Indonesia. Ali apa li? Washington gitu ya mungkin ya. Kan bangga ya orang kalau kamu dia bangga kan. Wah, terus
di Amerika padahal dagang cincau gitu ya. Di Amerika bangga gitu kan. Pelatih sasar ke Amerika dia bangga juga gitu ya. Itulah Konstantinopel waktu itu. Bayangkan pertanyaannya, ayul Madinah ini tuftahu awalan. Ya Rasul, kota mana ya? Ya akan ditaklukkan lebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Mendengar pertanyaan ini orang-orang Yahudi kaget. Orang Islam sudah gila katanya. Gak disebutnya orang gila. Ente nanya itu, Konstantinopel, siapa kita? Besok kita belum tentu menang, belum tentu selamat. 10.000 men. 10.000 ikan mana 10.000? Mikir apa? Konstantinopel. Oh udah gila nih orang-orang Islam. Kepanasan ngebul otaknya kan. Begitu betul Pak? Ya. Dalam sebagai seorang gila. Yang lebih gila lagi kata mereka, jawaban Rasulullah. Rasul menyampaikan apa kata Rasulullah? Madinatu Herakla tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Yang akan ditaklukkan lebih dulu adalah kotanya Heraklius, Konstantinopel. Tambah gila lagi kata orang Yahudi. Oh pantesan anak buahnya gila, masa juga gila katanya. Beres. Kabur orang itu. Kabur mereka itu. Ngapain semua orang gila? Itu para orang yang komitmen itu awalnya. Kemudian setelah itu Rasul menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Hadisnya sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam bin Nasai dalam musnadnya. Imam Ahmad beliau menyampaikan, Rasul bersabda begini, la tuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kata Rasul, sungguh benar Konstantinopel akan ditaklukkan. Lam taukid nun taukid. La tuftahannal Konstantiniyatu, benar sungguh-sungguh Konstantinopel akan dijatuhkan, dikalahkan, akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik amir adalah amirnya, pemimpinnya. Personal dipuji oleh Rasul, approach-nya, pribadinya. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut bersamanya. Semenjak itulah para sahabat termotivasi untuk menjadi yang terbaik karena dipuji Rasul. Secara personal dipuji Rasul. Sudah pasti itu. Yang namanya dipuji Rasul itu kemuliaan, betul tidak? Kemuliaan. Maka dimulailah penyerangan kepada Konstantinopel yang pertama kali yang bernama sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kira-kira Abu Ayyub siapa beliau? Seorang sahabat yang ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul tinggal di rumah beliau, di rumah Abu Ayyub sebelum Masjid Nabawi beres. Rasul datang ke Madinah hijrah. Oh para sahabat ingin gitu kan, orang-orang Ansar itu ya Rasul tinggal di kami dong ya Rasul. Tapi Rasul memilih siapa? Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Hampir 2 minggu Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemuliaan. Dan itu yang dibanggakan Abu Ayyub kalau bertemu itu. Beliau merasa bahagia sekali kan begitu. Rasul tinggal di rumah beliau 2 minggu nggak nanggung-nanggung. Sampai menjelang pembangunan Masjid Nabawi beres. Abu Ayyub waktu itu usianya sudah 80 tahun lebih. Siap umat. Udah tua kan? Kayak kakek gitu kan? Waktu itu di zaman pemerintahan Yazid bin Abu Sufyan. Maka ketika Yazid memutuskan akan menyerang Konstantinopel, maka Abu Ayyub paling ke depan. Yazid, aku ingin ikut dalam perang itu. Kata Yazid, jangan Pak, engkau sudah tua, ada uzur bagi orang tua seperti engkau. Enggak, aku ingin pergi ke sana. Ramai juga. Akhirnya sahabat Yazid, pengawalnya memberikan bisikan, sudah sajalah, dia kan veteran perang Badar, siapa tahu bawa keberkahan, ikutkan saja. Akhirnya dibawa, ya sudah silakan ikut. Abu Ayyub itu veteran perang Badar, ikut perang Badar. Siapa tahu datang keberkahan begitu, maka ikut Abu Ayyub bersama pasukan Yazid bin Abu Sufyan. Pertama kali itu 670 Hijriah untuk menyerang apa? Konstantinopel.
Karena jauh jaraknya, sudah tua, akhirnya Abu Ayyub sakit parah dan sakaratul maut. Tengah perjalanan beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal punya wasiat begini, wahai Yazid, kalau aku meninggal dunia jangan dikembalikan ke Madinah. Bayangkan, padahal orang kita tahu keutamaan meninggal di Madinah kan, dimakamkan di Baqi seperti apa keutamaannya. Tapi karena saking cintanya Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, makamkan aku di sebuah tempat yang dekat ke benteng Konstantinopel. Dan benar, setelah meninggal karena wasiat, maka Yazid bin Abu Sufyan memilih beberapa pasukan yang berkudanya cepat, dibawa jenazah Abu Ayyub dan dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Masya Allah. Yang kedua, Maslamah bin Abdul Malik. Yazid gagal karena tadi nggak mudah gitu kan. Kemudian juga Maslamah bin Abdul Malik masih dari dinasti Bani Umayyah. Dengan 180.000 pasukan kalah juga. Kemudian Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah, terkenal jago strategi perangnya, mengirim lebih banyak pasukannya, kalah juga, belum bisa menaklukkan benteng itu. Kemudian dua kesultanan Turki, Sultan Bayezid yang pertama hampir menang tapi kalah juga, hampir ya, belum menang berarti. Yang kedua Sultan siapa? Murad. Ini bapaknya Muhammad Ats-Tsani. Sultan Murad bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad, tetapi dia juga gagal. Dia berhasil menjebol satu benteng, bolong gitu ya, tapi tetap nggak bisa. Kalah juga akhirnya. Setelah lihat usia juga semakin menua, kata beliau, kata siapa? Kata Sultan Murad, sudahlah, nampaknya aku tidak akan sanggup lagi. Maka bagaimana tekadnya? Aku ingin dijadikan putraku sebagai orang yang dibisarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia siapkan perangkatnya. Dari situ pelajarannya. Dia menyiapkan semuanya. Beda mendidik kiadah itu beda. Harus beda, dan betul tidak? Beda. Maka terkenal Sultan Murad itu sultan yang paling soleh dari kesultanan Turki yang pernah ada. Dia sangat cinta kepada ulama, sangat cinta kepada ilmu agama. Dia yang pertama kali mewajibkan kepada rakyatnya berbahasa Arab. Siapa? Sultan Murad. Dan dia mempelajari teknik-teknik perang yang paling mutakhir waktu itu. Tapi Allah berizinkan kemenangan. Maka dia siapkan putranya siapa? Muhammad Al-Fatih, Muhammad Ats-Tsani. Bagaimana langkah pertama? Ketika lahir Sultan Muhammad Al-Fatih itu, Muhammad kecil, Sultan Murad menyampaikan semua keinginannya kepada rakyat dan kepada para ulama yang terkenal waktu itu, yang berpengaruh. Dia menyampaikan, doakan, saya ingin anak ini menjadi orang yang dibisarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa kan? Maka tidak cuma ngomong. Langkah pertama apa? Langkah pertama menyiapkan guru-guru terbaik di masa itu. Dimulai beliau mengajarkan apa? Al-Quran. Di waktu itu ada seorang ulama besar, ahli Al-Quran. Dia ngarang kitab banyak, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Ulama besar. Kalau mendengar nama Syekh Ahmad Al-Qurani, kebayang sosok ulama yang sangat dalam ilmu terhadap Al-Quran. Dan Syekh Ahmad Al-Qurani hafal Quran ketika usia 9 tahun. Maka diundang oleh Sultan Murad ke istana. Suruh mengajarkan apa? Al-Quran. Berapa lama Al-Fatihah Al-Quran? Al-Fatihah Al-Quran kurang lebih 2 tahun. Ketika usia 8 tahun, hafal Quran 30 juz. Setelah itu biasa, baru mereka mengundang ahli hadis, hafal ribuan hadis, Bukhari Muslim hafal itu. Saya baca di sini ya. Sultan Muhammad Al-Fatih, karangan Profesor Dr. Ali As-Salabi, di sini lengkap sekali. Mengundang siapa? Ahli hadis, hafal ribuan hadis. Yang menarik, karena Sultan Murad tahu ini nggak main-main kan, untuk menjadikan dia pemimpin yang luar biasa harus jago bahasa. Maka diajarkan usia 9 masuk 10 tahun diundang guru-guru bahasa yang waktu itu ada 8 bahasa yang dikenal. Maka
Muhammad Ats-Tsani hafal 8 bahasa. Yang menyampaikan 7 bahasa karena yang satu kurang mendalam. Yang pertama bahasa Turki sebagai bahasa ibunya. Yang kedua bahasa Arab. Yang Sultan Murad waktu itu mewajibkan rakyat berbahasa Arab. Yang ketiga bahasa Persia. Keempat bahasa Yunani. Kelima Serbia. Keenam Itali. Ketujuh bahasa Latin. Kedelapan bahasa Yahudi, ya, Ibrani. Tetapi kurang mendalam. Bayangkan 7 bahasa dikuasai. Usia berapa? 10 tahun. Masuk usia 11-12 tahun disiapkan guru-guru militer. Ini menarik nih. Sultan Murad mengundang orang-orang terbaik. Diundang, dari mana-mana diundang ke Kesultanan Turki waktu itu, mengajarkan strategi perang yang paling mutakhir waktu itu. Kemudian setelah memasuki Bali, maka Sultan Murad memiliki guru spiritual khusus untuknya. Guru sekaligus mentor, murabinya lah begitu. Ya, yang khusus. Siapa itu? Seorang ulama yang sangat terkenal kewarawannya, kesolehannya, kezuhudannya, sangat dalam ilmunya. Itulah Syekh Syamsuddin. Masya Allah, ini ulama yang luar biasa karena beliaulah ulama yang paling berpengaruh dalam pembentukan pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih, terutama tentang masalah strategi perang. Dia ulama tapi dia paham mengajarkan strategi perang dari kajian beliau terhadap Sirah Nabawiyah. Dari sekian banyak materi yang paling dicintai Sultan, yang pertama apa? Sirah Nabawiyah. Ini yang paling dicintainya. Sangat cinta sehingga di dalam sejarah disampaikan Muhammad kecil waktu itu kalau kemana-mana tidak lepas dari buku sejarah. Tokoh yang paling dia senangi, yang menginspirasi itu adalah tentu Rasul, sudah jelas. Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Thalib, kemudian siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Kemudian siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Lebih dulu sebelum beliau ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak lepas dari buku itu. Dan metode pendidikan yang diajarkan sang guru Syekh Syamsuddin bagaimana mentarbiyah dan ngajak keliling. Karena kan wilayah Turki karena apa? Konstantinopel dipisah oleh Selat Bosporus ya. Aku coba lihat peta itu kan gede sekali, kelihatan benteng kelihatan dari seberang, orang-orang Turki kelihatan. Syamsuddin kalau ngajarin ada rifle diajar. Pak kata beliau, Muhammad katanya, dia menyampaikan hadis kan, saya sangat terinspirasi dengan hadis Rasulullah. La tuftahanna Konstantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaishu dzarikal jais. Sudah tertanam dalam dirinya. Kamu tahu tidak tuh di sebelah itu kota? Oh iya, sangat indah kota Konstantinopel dikenal. Kamu tahu tidak? Kalau kamu bisa menaklukkan kota itu, maka itu sebuah kebanggaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagi Rasulullah. Dulu nenek moyangmu sudah berjuang menjebol, menaklukkan, belum berhasil. Tahu tidak? Apa sebabnya? Karena saya yakin orang yang akan menaklukkan kota itu orang yang sekarang ada di hadapan saya, yaitu engkau wahai Muhammad. Itu tarbiyah siapa? Syekh Syamsuddin. Oh, tertanam tuh jiwa kesatria, kepahlawanan. Dan Syekh Syamsuddin terus membacakan kisah-kisah herois, kepahlawanan, terus diceritakan bagaimana Khalid bin Walid, semua disampaikan sehingga terbentuklah apa paradigma atau pola berpikir Sultan hanya untuk kejayaan Islam begitu. Dan benar, persiapan semua sampai kemudian sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan lewat siapa? Sultan Muhammad Ats-Tsani atau Al-Fatih. Karena ketika gurunya menyampaikan begitu langsung dia sendiri menyemalkan apa Al-Fatih pada dirinya, jadi dia sendiri Muhammad Al-Fatih. Terus
insya Allah aku yang akan menaklukkan Konstantinopel. Nah setelah itu kan dia tahu, fala ni'mal amir, sebaik-baik amir maka dia menyiapkan diri. Tidak ada hubungan dengan manusia, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikenal bagaimana kesolehan seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, saum sunnah, khatam Quran tiga hari sekali. Khatam bukan baca, hafalannya, murojaahnya begitu. Nggak cuma itu, karena kata Sultan, karena dia tahu hadis itu, nggak cuma dia kan, pasukannya pun yang terbaik. Maka dia mulai memilih bagaimana menyiapkan pasukannya, bagaimana dipilih. Harus orang-orang yang ahli ibadah. Masa militer gampang bisa dilatih gitu katanya. Setelah terkumpul, baru kemudian ketika berlatih militer satu tenda, di sana ada 2 orang ulama yang membacakan sirah dan menanamkan semangat untuk jihad fisabilillah. Terus begitu tiap tenda itu yang terbangun sehingga Allah memilih beliau pada waktunya. Bayangkan berapa abad? 8 abad setelah Nabi menyampaikan bisyarah itu. Maka Konstantinopel ditaklukkan pada tahun 1453 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Awal tahun 857 Hijriah. Konstantinopel menjadi simbol hegemoni Kristen Ortodok, ditaklukkan oleh umat Islam. Di bawah kepemimpinan siapa? Sultan Muhammad. Mari kita belajar sedikit dari beliau. Ada yang menarik dari diri sang sultan ini. Apa? Hormati kepada ulama. Luar biasa. Ya. Perang menaklukkan Konstantinopel tidak sebentar, lama. Berapa? 54 hari, hampir 2 bulan. Waktu itu logistiknya tidak mudah, betul tidak? Itu kan banyak yang sakit. Hampir Muhammad Al-Fatih akan balik lagi. Sudahlah, berat. Ya, hampir balik lagi Muhammad Al-Fatih. Kalau tidak ada, tentu izin Allah, kalau tidak ada gurunya Syekh Syamsuddin yang terus di samping beliau, Masya Allah, yang memberikan motivasi ketika suara-suara palas mulai bermunculan. Ini gara-gara engkau hai Sultan, kita jadi sengsara begini nih. Sudah aku nasihatkan, nggak akan pernah menang lawan mereka. Sudah, kita pulang saja. Rame itu, mulai rame. Ngapain kita di sini menderita? Kita akan kalah. Logistik kita semua akan miskin. Sudah, balik saja lah. Nggak akan pernah menang. Mereka terlalu kuat, bukan lawan kita mereka itu. Oh iya, siap. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan, mohon maaf secara fisik tidak bisa hadir. Pertama, karena kemarin sudah sore sekali mau ke Bandung dan ternyata jadwal di Darul Tauhid Jakarta sebulan sekali minta tausiah seperti yang ada dilakukan di Bandung. Memang tidak mudah perjalanan ini, bisa 1,5 jam ya. Maaf tidak bisa hadir kali ini ya, pagi-pagi tugas. Kemarin pulang dari Jepang dan sebelumnya di Australia. Bagi pergi ke luar negeri itu adalah bagian daripada melihat kebesaran Allah. Kelebihan apapun di setiap negara pasti terjadi dengan izin Allah, dan semua itu menjadi hikmah bagi umat Islam. Seperti yang tadi disampaikan di bahwa agama Islam dirancang oleh Allah, satu agar kita bisa
mengenal Allah dan semakin yakin kepada Allah. Dan yang kedua, bukti daripada pemahaman Islam adalah akan soleh, bukti. Sekali lagi bukti. Ini agama bukan untuk dibahas, bukan untuk dipelajari saja, bukan untuk dipahami saja, tapi untuk dibuktikan. Paham ilmu sholat, tahu seluk-beluk sholat, tapi kalau dia tidak pernah sholat, tidak ada artinya. Kombinasi antara keyakinan dan bukti ini merupakan ciri pemahaman Islam yang benar. Harusnya semakin kita belajar ke Allah, makin yakin dan makin nyata dalam kehidupan kita bukti keimanan Islam. Kalau di Darul Tauhid ini ilmu banyak dikaji, tapi keimanan tidak meningkat dan kurang terbukti dalam keseharian kita, berarti ada yang salah. Mungkin niatnya salah, tujuannya salah, sehingga tidak realita. Jepang banyak mempergunakan nilai-nilai yang dalam Islam diajarkan, Amin Allah ya, bersih, tapi teratur, jujur, sangat senang menolong orang, memuliakan tamu, menghormati yang tua, tidak mau merugikan orang lain, mandiri, kerja keras, punya rasa malu. Banyak nilai-nilai yang dalam Islam diajarkan, mereka tidak tahu Islam, tapi mereka tahu menghayat dan tidak tahu oleh Allah ditakdirkan dunia ini bisa merajalela produk di seluruh dunia, efisien, inovatif. Jepang tidak menemukan aset yang menemukan kiri, tapi Jepang membuat Sony Walkman dan itu lebih laku. Jepang tidak menemukan mobil yang menemukan dua Amerika. Terdampak tapi sekarang di mobil Jepang di mana-mana di seluruh dunia. Kalau mereka dapat hidayah, itu dahsyat sekali. Bertemu dengan satu orang di waktu malam. Masya Allah, akhwatnya baik. Enak, ngobrolnya enak, tidak ada kesombongan, bahwa kita memang gitu, sama sopan, berkorban terus. Jadi mikir tentang pesantren kita ini. Rasulullah SAW adalah seorang yang yakin sekali kepada Allah. Pada saat yang sama pribadinya, raut muka, putus katanya, sikapnya, keputusan-keputusannya mencerminkan indahnya Islam, bukti keberaniannya, semuanya bukti. Mari kita tanyakan dua hal pada diri kita selama di dalam Tauhid ini, meningkat tidak keyakinan kepada Allah, dan yang kedua bukti apa yang bisa kita tampilkan di hadapan Allah. Apakah orang bertemu dengan kita akan terkesan tentang indahnya Islam? Apakah orang melihat rumah kita akan terkesan kepada indahnya Islam? Apakah orang-orang yang melihat Darul Tauhid dengan izin Allah bisa terkesan melihat bukti indahnya Islam? Bukti. Teori bagus, tapi tanpa bukti tak ada arti. Pokoknya iman dalam masalah keyakinan dan bukti itu menjadi bukti. Hebatnya kita membahas Islam, hebatnya kita berdebat tempat dengan tentang Islam. Tapi kalau mewujudkan pribadi kita, keluarga, lingkungan, pesantren ini tampaknya berencana. Mudah-mudahan dua kata ini sebetulnya ada tiga sih.
Yang ketiga adalah tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, yaitu makin hari kita makin punya kemampuan mendengar nasihat dan menyampaikan nasihat dan kebenaran dan kesabaran. Baru untuk tiap hari nambah keyakinan, tiap hari nambah bukti, amal soleh dan lalu tiap hari semakin senang mendapat nasihat dan semakin mampu menyampaikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Bukti ya. Saya ingin sekali Datuk Tauhid dengan izin Allah sebagai situs Allah menjadi bukti kalau kebersihan sebagian dari iman, maka kalau berbukti menunjukkan kurang iman, harus rapi, bersih, teratur. Marilah kita berlomba-lomba mensyukuri nikmat Allah dengan memberi bukti. Bukti ya, jangan banyak alasan, banyak teori, banyak bicara. Bukti saja, bukti sulit dibantah. Rasulullah adalah orang yang yakin kepada Allah, bukti dalam keseharian. Mudah-mudahan orientasi seperti ini akan lebih menggolongkan kita menjadi ahli syukur. Nanti Allah tambah lagi kebutuhan kita. Terima kasih sahabat sekalian. Mohon maaf ini dan mohon doakan supaya segera pulih kembali bisa jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sebentar lagi menyampaikan materinya. Harapan kita juga mudah-mudahan muncul dari Darut Tauhid kedepannya yang lebih baik dari kita. Kalau kita melihat Darut Tauhid saat ini sekarang, kita insya Allah optimis lebih baik kedepannya. Diawali dengan generasi penghafal Al-Quran, gitu ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan juga nanti dari keluarga AA lahir para ulama besar yang akan menjadi pemimpin umat ini, tidak cuma nasional tapi internasional. Dulu kita punya ulama yang mendunia, sekelas Buya Hamka yang diakui keilmuannya. Ya, sudah sampai Al-Azhar Mesir memberikan doktor honoris causa kepada Buya Hamka. Banyak ulama-ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kembali muncul, dan diantaranya muncul dari Darut Tauhid, insya Allah. Yakin tidak? Yakin tidak? Insya Allah yakin ya. Nah, kembali. Jadi yang pertama, kecintaan sultan kepada ilmu, ya. Kepada apa? Ilmu. Dan menarik, ketika menaklukkan Konstantinopel, mulai membangun kota, yang dulu apa coba? Didatangkan para ulama yang saleh, mengajarkan ilmu. Dibangun ma'had, dulu namanya madrasah tahfidz Quran, di mana bahkan sultan memberikan penghargaan lebih kepada mereka. Para ulama pun dimuliakan, ya. Yang memang karena ada beberapa ulama yang tidak punya keterampilan dagang, bisnis ada, betul tidak? Dia jagonya ngajar, gitu kan? Nah, kita yang bertugas memberikan perhatian kepada mereka. Nggak semua, memang ada yang multi talenta, ya jago bicara, ya jago konsep, jago dagang, bisa ada yang begitu, juga nggak banyak jumlahnya. Selebihnya ada yang memang dia fokus apa? Ngajar saja. Kalau ngajar dia is the best. Cuma kadang-kadang misalnya kurang terperhatikan. Nah, Muhammad Al-Fatih tidak mungkin terjadi. Dibuat fokus sajalah, yang mengajar ngajar, diberikan kesejahteraan yang luar biasa untuk para pengajar itu. Bahkan ada pengiriman kadar-kadar itu dikirim kemana-kemana, dibanggakan. Yang ini punya potensi ini dikirim. Maka Turki membangun, kan sekarang jadi Turki ya. Konstantinopel Turki, ibu kota Turki di zaman Khilafah Utsmaniyah itu. Jadi karena sultannya cinta ilmu, maka dimotivasi rakyatnya agar mau belajar. Gak ada biaya, gratis, semuanya bahkan diberikan uang saku.
Maka belajar. Kata dia, kita akan membangun kota ini ke depan, begitu. Ini sudah ditaklukkan kan? Bagaimana membangunnya nih? Itu cinta kepada ilmu dan kemampuannya dicurahkan untuk membesarkan lembaga pendidikan. Kembali saya baca di buku ini. Ini karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini. Ini terjemahnya baru ini, bagus sekali ini. Beliau ulama sejarah, masih ada. Beliau dan saya sempat bertemu bila di Nukoro di Mekah. Ini penulis buku sejarah. Beliau sedang menulis sekarang para mujahid di Palestina. Sekarang sedang menulis. Kemarin baru beres buku Salahuddin Al-Ayyubi. Terus banyak dari beliau karya-karya sejarah yang kekinian gitu ya, misalnya sekarang. Nah, jadi cinta kepada pendidikan. Semua fokus membesarkan pendidikan. Bahkan Sultan menyampaikan kalau ada rakyatnya yang bisa menemukan, punya prestasi, menemukan karya ilmiah, itu dimuliakan, diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semua fokus kepada pendidikan. Dan kembali, Sultan ingin tidak sekedar diajarkan ilmu, tapi ada kepada guru. Wah, ini luar biasa. Ya, karena tadi dia merasakan sendiri barokahnya, betul tidak? Barokahnya luar biasa. Ketika Syekh Aksamsuddin yang hampir kalah, yang nempel terus, dan Sultan, semua orang segar dan harismatik. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya karena di samping pemimpin juga ulama kan, hafal Quran, ribuan hadis. Bayangkan gak main-main tuh, semua berkumpul. Tapi Sultan Al-Fatih kalau mau bertemu dengan Syekh Aksamsuddin, dia yang gemetar duluan. Sehingga salah seorang pengawalnya menyampaikan, wahai Sultan, kenapa engkau ketika bertemu Syekh tua itu, Syekh tua itu orang tua kita yang sudah sepuh itu, engkau yang malah kelihatan panik bagaimana? Kata Sultan, entah kenapa dari dulu sampai sekarang, ketika saya mengenal beliau, kalau akan bertemu beliau sebegitu hormatnya gitu ya, luar biasa. Beliau cium tangannya, masya Allah. Begitu sayangnya kepada gurunya, sehingga ketika pertama kali menaklukkan Konstantinopel hari Kamis waktu itu, hari Jumatnya apa coba? Hari Jumatnya beliau minta saran, hai guru, apa yang mesti dilakukan? Subhanallah. Kata sang guru, jadikanlah gereja Hagia Sophia sebagai masjid. Maka permintaan Al-Fatih kepada rakyat Turki, rakyat Konstantinopel yang tidak kabur, yang masih beragama Kristen Ortodoks, kata Sultan, kalian semuanya bebas menjalankan agama kalian. Properti kalian, bangunan kalian aman, dijamin oleh kami, tidak akan ada kerusakan. Mau ikut agama kami silahkan, tidak pun tidak mengapa. Tetapi Sultan, saya minta izin, gereja Hagia Sophia akan dijadikan masjid buat umat Islam. Mereka mengizinkan Pak, mengizinkan mereka. Setelah dialog dengan gurunya Syekh Aksamsuddin, guru, apa lagi yang bisa aku lakukan? Subhanallah. Kata gurunya, kita jadikan, itu masuk hari Jumat, Jumat yang bersejarah. Kita ingin yang terbaik. Sampaikan kepada prajuritmu, siapa yang terbaik, yang paling hebat, dia yang paling layak menyampaikan khutbah dan menjadi imam sholat Jumat. Maka dikumpulkan semuanya, semua pasukan dikumpulkan. Kata Sultan yang menyampaikan, sedang menyampaikan agar dia menyampaikan jangan sebar bangga diri setelah diberikan kemenangan. Yang beliau sampaikan apa? Saya ingin yang menyampaikan khutbah di sini, sholat itu orang yang terbaik di antara kita. Ya apa? Mereka biasa nggak tabu dulu kan, karena orang yang baik gitu kan. Kata mereka, kata Sultan, siapa di antara kalian yang semenjak akil balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat yang 5 waktu? Yang pernah silakan duduk. Yang pernah silakan duduk. Menakjubkan, kata sejarah waktu itu, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Berarti pasukan
Sultan Al-Fatih itu orang-orang yang menjaga sholat lima waktu. Pantas. Yang kedua kata beliau, sekarang siapa di antara kalian semenjak akil balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Rawatib, ba'diyah, qobliyah ba'diyah yang sering kita anggap enteng oleh sebagian kita terkadang. Yang pernah sekali saja meninggalkan silakan duduk. Mulailah ada yang duduk, tapi nggak banyak. Dihitung jari apa banyak duduk gitu kan? Karena sekali pernah meninggalkan harus duduk. Masih banyak yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa prajurit itu prajurit yang ahli sunnah, cinta dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang luar biasa sekarang, siapa di antara kalian semenjak akil balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud? Yang sekali saja pernah meninggalkan silakan duduk. Menakjubkan lagi kata ahli sejarah yang begitu mencatat, kata mereka semuanya duduk termasuk gurunya Syekh Syamsuddin pun duduk kecuali satu orang yang masih berdiri. Siapa itu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bermaksud ria, tapi dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang menyiapkan diri untuk itu. Masya Allah, agar dicintai penduduk langit dan dicintai penduduk bumi, dia menyiapkan. Karena fala ni'mal amirun. Antum baca buku beliau itu dimuati saya. Ya, dimuati saya. Allah alam ya. Para ulama sejarah kan mencatat ya. Kita membaca saat ini, ambil pelajaran dari. Jadi itu. Jadi mari kita semangat untuk mencari ilmu. Tadi menyampaikan bukan cuma mencari tapi bersemangat untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Darut Tauhid saat ini yang konsen dengan pendidikan formil mudah-mudahan didukung oleh semua pihak, ya, didukung oleh semua. Kalau di Gontor itu usaha hanya sambilan, jadi di Gontor itu banyak omsetnya gede. Gontor itu triliunan sekarang. Saya nanya kepada beberapa teman dan juga Ustaz Salis dulu, saya nanya di Gontor besar. Tapi apa golnya mereka? Kader, santri, pemimpin, betul tidak? Maka mereka hidup ekonominya, punya percetakan, punya supermarket, dan lain-lain, punya travel, punya. Tapi satu golnya untuk santri. Ini golnya, semuanya satu. Bermuaranya apa? Bagaimana mengkader santri, ya, agar dia menjadi pemimpin bangsa. Maka banyak kan alumni Gontor jadi para pemimpin, betul tidak? Karena satu fokusnya. Mudah-mudahan ya, kalau semua di kompak, kita besarkan pendidikan, membentuk para kader dakwah akan memuliakan Islam. Karena harus siap. AA guru kita tidak akan hidup selama-lamanya, betul tidak? Harus siap. Sebagaimana kemarin saya yang menyangka Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. Saya sedang di Mekah, di SMS, ya. Saya jadi meninggal. Itu kan di hari saya dapat SMS itu setelah subuh. Wah, saya nggak kaget juga gitu. Meninggal dunia tuh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Berapa usianya? 40 tahun. Ya. Jadi harus menyiapkan generasi setelah kita yang lebih baik. Di antara kuncinya apa? Pendidikan. Maka mudah-mudahan kita Ustaz ketawa. Mudah-mudahan guru-guru yang sudah ada saat ini Darut Tauhid mereka nyaman dan betah ya, insya Allah ya, untuk berjuang di Darut Tauhid. Ya, karena harus hebat gurunya gitu kan. Bagaimana punya murid yang hebat kalau gurunya tiap bulan berganti. Berat gitu kan ya, setiap 6 bulan ganti yang baru lagi gitu kan, ganti lagi berat. Harus yang terbaik gurunya, betul tidak? Kader tuh kasih biaya Herman ya, kuliah saat atau misalnya S2 S3 nih beasiswa, komit dengan mereka nanti, betul siap Ustaz Herman komit gitu kan. Kalau guru-gurunya terlatih, punya kemampuan, nanti akan hebat ya. Tapi kalau gurunya gonta-ganti terus 6 bulan ganti lagi, itu berat ya untuk menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang dalam usia belia menorehkan prestasi luar biasa.
dan ternyata dia belum menyiapkan diri untuk menjadi orang yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik amir dan pasukan yang dipimpinnya sebaik-baik pasukan. Tinggal ada satu lagi PR kita, yaitu apa? Roma. Yakin tidak? Roma akan ditaklukkan? Nah, belum mantap. Yakin tidak Roma ditaklukkan? Yakin tidak? Yang yakin angkat tangan, katakan saya, ya. Lu, tenang dulu. Yakin tidak Roma akan ditaklukkan? Si ibu bingung yakin naon cenah Roma ku ieu bunda yang maaf. Sekali lagi, yakin tidak Roma akan ditaklukkan? Kita nggak yakin, orang luar malah lebih yakin. Itu kan Roma satu lagi nih, betul tidak? Itu isyarat Nabi gitu. Baru Konstantinopel, kenapa? Karena waktu itu Al-Fatih semangat untuk menaklukkan Roma, menjelang mau nyampe ke Roma meninggal dunia. Sebagian mengatakan innalillahi, sebagian mengatakan alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah, tidak semua diborong oleh Al-Fatih saja. Kita masih punya kesempatan mencetak generasi untuk menaklukkan Roma, karena itu tanah akhir zaman. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di Ratuid ke sana mengarahnya membentuk generasi yang ahli tauhid, berkarakter baku dan berjuang, insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi dan menjadi inspirasi buat kita bersama agar semangat untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Jangan lupa semangat belajar. Intinya belajar ya. Enggak mesti di bangku formil, tapi jiwanya itu, jiwa belajar itu yang harus kita tanamkan. Baca buku, bertanya, berguru dan berguru seperti itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Roni Abdul Fatah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga di kesempatan pagi ini kita menjadikan motivasi untuk terus mengkader, termasuk yang memiliki putra-putri yang masih sangat belia. Ini mari kita senantiasa mengkader untuk senantiasa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, karena tidak ada yang instan. Semuanya, salah satunya tadi Muhammad Al-Fatih, benar-benar dari usia sangat kecil dididik sampai menjadi seorang panglima di usia yang sangat muda. Dan informasi ada berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah salah satu alumni BM2 keangkatan ke-34, Bunda Wasita, pada hari Ahad 12 Mei 2013 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat pada usia ke-56. Dimakamkan pagi ini di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Informasi selanjutnya, pesantren kilat liburan untuk SD, SMP, dan SMA 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2013. Info lengkap bisa hubungi ataupun datang langsung ke kantor DT Insani atau nomor teleponnya di 022 280 13 atau di 022 291 74, di nomor handphone 0857 229 15176 atau di 081221175656. Itu informasi, dan mungkin ada informasi dari pimpinan pondok pesantren. Ya, baik, ada dari Bang Jaka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi 1 menit. Jadi insya Allah pada hari ini, tepat setelah tausiah nanti, ada kurang lebih 35 orang santri karya baru yang direkrut dalam proses 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini di pelatihan 1 minggu pertama adalah tentang budaya Darut Tauhid ya. Kemudian tanggal 22 sampai tanggal 25 di Secapa ya. Itu untuk latihan di klasernya.
Dan setelah itu untuk minggu terakhir mereka akan magang, dan mohon doanya dari teman-teman semuanya. Bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti LDK, ada yang mau LDK 1 dan 2, ada angkat tangan? Ya, jangan kabur. Ya, nanti siap-siap saja untuk persiapan diri untuk mengikuti LDK di Secapa. Ya, Mas Togel siapa dari Kupantan? Mas Togel siapa lagi? Angkat tangan aja nggak apa-apa kok. Ya, biasa aja, jangan takut. Muhammad Al-Fatih aja nggak takut ya. Masih kalau Secapa aja takut ya. Nauzubillah min dzalik. Dari mana? Dari Kang Hendra, Kang Zain. Dari Yayasan nggak ada ya? Ini yang tadi satu dari Yayasan, masa nggak ada yang berani dari Yayasan? Dari Yayasan sudah semua? Yayasan? Iya. Ali belum ya Ali ya? Wah luar biasa nih. Ali ini calon Al-Fakir Miskor ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waktunya habis. Ya Mas Gatot nanti dibawa Mas ya untuk pembukaannya kepada Mas Gatot untuk tidak kemana-mana. Pengurus Yayasan Pak Iskandar juga sama. Yang 35 orang setelah selesai tolong untuk ke Darul Hidayah untuk pembukaan. Terima kasih, waktunya habis. Tolong ya jadi Al-Fakir Miskor, jangan kemana-mana, Secapa menunggu tanggal 22 ya. Terima kasih. Hasan juga belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, seperti biasanya saya menyampaikan informasi tentang teman-teman yang hari ini tidak hadir dan belum memberikan keterangan. Ternyata dari sisi jumlahnya semakin bertambah. Nah, ini SDI banggakan. Hari ini yang belum memberikan keterangan ketidakhadirannya ada 31 orang yang hari kemarin alhamdulillah setelah diinformasikan sampai hari Selasa jumlah yang tidak hadir dan tidak memberikan informasi kepada kami tinggal 10 orang ya. Jadi untuk yang pekan yang lalu alhamdulillah dari 23 yang saya sampaikan di tausiah Senin, alhamdulillah sampai hari Selasa ada klarifikasi dari masing-masing pimpinan dan jumlahnya tinggal 10 orang. Mudah-mudahan hari ini walaupun tercatat di kami 31 orang, tapi mudah-mudahan pasca tausiah ini dari masing-masing pimpinan untuk bisa memberikan informasi ketidakhadiran timnya. Saya bacakan, mohon disampaikan juga apabila pimpinannya tidak hadir. Yang pertama Kang Dudung dari Cafe Darjana, kemudian Kang Hendra dari SMK dan Tauhid, kemudian Kang Andri, Kang Asep, Kang Marhaban, kemudian Sulistiono dari PT Insani, Kang Joni SMM, Kang Supendi ada ya, berarti belum absen. Kang Supendi, kemudian Winardi dari DPU, Kang Iwan dari BMT, Fahmi, Rudi Hidayat dari Tarbiyah. Ada di sini absen ya. Kemudian Kang Eka Budiman MPTV, Kang Aji, Kang Amar, Kang Arli, Kang Dedi, Kang Ganjar, Kang Suherman, kemudian Kang Suroto, Widrus, dan Asep, semuanya dari sekretaris yayasan. Ini kenapa ini timnya Pak Nur Hadi ya, timnya Pak Nur Hadi. Kemudian dari Pusbang Wakaf Hafidullah, kemudian Wawan Pusbang Wakaf. Dari SMP Kang Wawan dan Mujni telah tadi ya datangnya. Jadi absennya sudah ditarik baru datang.
Kemudian Teh Orni Nur Hayati dari PT Insani, Mia dari SMP, Siska dan Maya dari BMT. Teman-teman sekalian, mohon sekali lagi karena saya harus menyampaikan informasi ini kepada AA sebagai guru kita mengamanahkan kepada saya. Jadi saya menyampaikan informasi ini 2 kali kepada AA. Pertama adalah begitu saya sudah mendapatkan rekap ini, langsung saya kirim ke AA informasi santri yang tidak hadir tanpa keterangan, bahkan nama-namanya, mohon maaf, nama-namanya kita kirimkan. AA minta juga tolong nama-namanya juga dikirimkan. Jadi orang-orang yang istiqomah tidak hadir tanpa keterangan itu sudah diketahui oleh AA. Dan AA sudah beberapa kali meminta kepada kami, khususnya pengurus, apa tindak lanjutnya dari pengurus untuk teman-teman yang memang tidak menganggap penting tausiah Senin. Kenapa tidak menganggap penting? Karena tidak memberikan informasi, tidak hadir, tidak memberikan informasi. Bahkan ini sudah disosialisasikan terus-menerus oleh para pimpinan dan juga pengurus tentang pentingnya tausiah Senin. Bahkan sudah ada kesepakatan seluruh pimpinan lembaga, koperasi, MK dan juga yayasan tentang aturan santri karya wajib mengikuti tausiah Senin. Jadi mohon teman-teman sekalian untuk bisa menjadi bagian penting, karena ini amanah dari guru kita Agim. Mudah-mudahan dengan kita menjaga amanah dari AA sebagai guru kita, ini kan menjadi jalan keberkahan kita. Kemudian setelah dapat revisi dari klarifikasi dari teman-teman tentang nama-nama yang tadi disebutkan, kami kirim kembali kepada AA. Alhamdulillah setelah diklarifikasi ternyata yang tidak hadir tanpa keterangan tinggal beberapa orang ini. Jadi ada 2 yang biasanya saya sampaikan kepada AA. Pertama adalah daftar masih awal yang memang belum memberikan informasi untuk menunjukkan bahwa bagaimana pola hubungan pimpinan dengan yang dipimpinnya. Belum ada konfirmasi, belum ada komunikasi yang sangat baik, sehingga harus ditanya terlebih dahulu, harus diinformasikan terlebih dahulu, baru ada informasi berikutnya. Nah, AA suka menyampaikan kalau di militer sampai timnya ataupun anak buahnya keluar kemana itu diketahui, berapa jam keluar diketahui. Nah, di kita belum sampai seperti itu. Padahal justru harus lebih dari itu. Kenapa? 1 jam meninggalkan kantor itu harusnya gajinya dipotong kalau ingin berkah. Kenapa? Dia digaji 8 jam, ternyata kerjanya hanya 7 jam. Harusnya digajinya 7 jam, bukan 8 jam. Ini yang penting juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Terima kasih teman-teman sekalian, khususnya para pimpinan, mohon kerjasamanya untuk terus bisa mengontrol, mengecek dan juga menginformasikan tim yang tidak hadir, khususnya pada tausiah Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Farudin dan Bang Jaka yang sudah menyampaikan informasi. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui, semoga bermanfaat dan menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.